Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub promosi Premier League, Fulham, dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Arsenal mengenai langkah transfer kiper Bernd Leno yang kini tak lagi jadi pilihan nomor 1 di Emirates Stadium. Penjaga gawang berusia 30 tahun itu hanya tampil 8 kali di semua kompetisi musim 2021-2022 lalu. Dan kini Leno diyakini berniat untuk hengkang ke klub lain dengan peluang starter. Palermo telah mengamankan promosi ke Serie B setelah mengalahkan Padova dengan agregat 2-0 di final playoff promosi Serie C Senin kemarin. Ini akan menjadi musim pertama Palermo kembali ke Serie B setelah keruntuhan klub akibat krisis finansial pada musim panas 2019 yang membuat tim ini dihukum kembali ke Serie D dan perlahan-lahan naik level sejak itu. Defender Arsenal yang menghabiskan masa pinjaman bersama Udinese, Pablo Mari, jadi nama bek tengah terbaru yang dihubung-hubungkan dengan AC Milan pada musim panas ini. Mari merapat ke Stadion Dacia Arena dari Arsenal dengan status pinjaman Januari 2022 tanpa pembelian permanen. Mari diklaim sebagai opsi lebih murah untuk I Diavolo Rosso ketimbang punggawa Lille Sven Botman, mengingat ia tidak ada dalam rencana Mikel Arteta. Zlatan Ibrahimovic yang berumur 40 tahun mampu menelurkan etos kerja dan hasrat untuk selalu ingin menang kepada punggawa setan merah Italia. Hal itu diakui oleh salah satu pemain Milan, Brahim Diaz, yang mengatakan pria asal Swedia itu seperti ayah untuk para pemain Milan. Ibra kadabra jadi sosok ayah yang galak tapi penyayang. Diaz kerap kali takut dimarahi oleh Ibrahimovic jika tak mengoper bola kepadanya. Juventus telah membuka pembicaraan dengan David Neres dan timnya untuk mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan pemain sayap Shakhtar Donetsk tersebut. Shakhtar sendiri tidak dapat mempertahankan pemain bintang mereka karena invasi Rusia di situasi politik yang semakin tidak mereda di Ukraina, sehingga sejumlah pemain mereka hampir pindah ke luar negeri. Untuk mendapatkan Neres, Juventus harus bersaing dengan Benfica yang memiliki ketertarikan yang sama. Pemain Juventus yang musim lalu dipinjamkan ke Atalanta, Merih Demiral, sedang dalam incaran Newcastle United. Seperti dilansir Football Italia, Newcastle terus mengupayakan transfer Demiral dan tidak berencana untuk menyerah dalam waktu dekat. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu bagi bek Turki karena akan menjadi jelas apakah dia akan kembali ke Juventus atau tidak, yang juga kemungkinan akan mentransfer pemain berusia 24 tahun tersebut. Paul Pogba, gelandang yang telah berpisah dengan Manchester United, saat ini menjadi pemain yang diincar oleh banyak klub besar, mulai dari Juventus, Real Madrid, dan yang paling terbaru adalah PSG. PSG dikabarkan telah mengajukan besaran gaji yang lebih banyak yang ditawarkan Juventus. Mereka siap memberikan Pogba bayaran sekitar 13,5 juta euro per musim, beserta sejumlah bonus. Menurut sebuah laporan di AS, raksasa La Liga Atletico Madrid meningkatkan upaya mereka untuk mengontrak Carlos Soler di jendela transfer musim panas. Los Colchoneros telah mengajukan tawaran yang akan melampaui proposal Barcelona untuk gelandang Valencia tersebut. Ketertarikan Atletico Madrid bermula dari ketidakpastian seputar masa depan Saul Niguez. Pemain Spanyol itu mungkin tidak memiliki masa depan di Atletico Madrid setelah kembali dari masa pinjamannya bersama Chelsea. Pelatih timnas Senegal Aliou Cissé ikut buka suara perihal rumor Sadio Mane ke Bayern Munchen. Seperti diketahui, pemain Liverpool tersebut sempat menyampaikan isyarat bahwa ia ingin tantangan baru setelah final Liga Champions 2021-2022. Bayern Munchen adalah tim yang paling santer dikabarkan ingin mendapatkan jasa Mane. Cissé menilai anak asuhnya tersebut cocok bermain untuk Bayern. Mane menurutnya tak akan kesulitan beradaptasi di Bayern.
Timnas Indonesia akan melawan Nepal dalam laga pamungkas Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Rabu 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia baru sekali bentrok dengan Nepal. Itu terjadi dalam pertandingan uji coba di Stadion Gajayana, Malang pada 25 Juni 2014, di mana skuad Garuda menang 2-0 melalui gol yang dilesakkan Samsul Arif dan Hendro Siswanto. Timnas Denmark sukses mengalahkan tamunya Austria dengan skor 2-0 pada pertandingan UEFA Nation League Grup A1 Selasa dini hari tadi. Denmark membuka skor di menit ke-21 lewat Jonas Wind. Tim Dinamit lalu menggandakan skornya melalui Andreas Skov Olsen di menit ke-37. Di babak kedua tak ada gol lagi yang tercipta. Sementara pada pertandingan lainnya, tuan rumah Prancis harus menanggung malu setelah ditaklukkan Kroasia dengan skor 1-0. Gol kemenangan Kroasia dicetak oleh Luka Modric melalui titik penalti saat laga baru berjalan 5 menit. Prancis sebenarnya punya kesempatan menyamakan kedudukan, sayang beberapa peluang gagal menjadi gol. Timnas Australia mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka mengalahkan wakil CONMEBOL, Peru, pada pertandingan babak playoff Interkontinental di Ahmad bin Ali Stadium, Qatar pada Selasa 14 Juni dini hari tadi. Tidak ada gol yang tercipta hingga waktu normal usai, plus babak perpanjangan waktu. Dalam drama adu penalti, skor 4-4 ketika penendang kelima kedua tim usai menjalankan tugas. Setelah itu, Awer Nabil mencetak gol untuk Australia dan Alex Valera dari kubu Peru gagal. Manchester City akhirnya mengumumkan kedatangan Erling Haaland Senin 13 Juni setelah merampungkan transfernya senilai 51 juta pounds dari Borussia Dortmund. The Citizen merilis video perkenalan Haaland di akun media sosialnya. Dalam pengumuman tersebut, Haaland dikabarkan diikat kontrak selama 5 tahun, yakni sampai musim panas 2027. Bek kanan asal Brasil, Marcelo, telah menggelar upacara penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Real Madrid. Pemain yang kontraknya habis akhir bulan ini mengucapkan salam perpisahan dengan rasa haru kepada klub yang sudah membesarkan namanya. Pria kelahiran Rio de Janeiro itu menghaturkan terima kasih kepada semua orang di klub. Setelah 16 musim di Los Blancos, Marcelo menerima pesan perpisahan dari sejumlah generasi pemain Real Madrid, termasuk Cristiano Ronaldo. CR7 mengirim pesan emosional kepada Marcelo dengan menyebut pemain Brasil itu sudah seperti saudaranya sendiri. Di dalam dan di luar lapangan, salah satu bintang terhebat yang dengannya saya senang berbagi ruang ganti. Lakukan semuanya dalam petualangan baru ini, Marcelo, tulis Ronaldo. Klub Liga Primer Inggris, Arsenal, mengumumkan kesuksesan mereka merekrut Marquinhos dari klub Sao Paulo. Tak disebutkan berapa biayanya, tapi laporan sebelumnya menyebut The Gunners cuma keluar fulus sekitar 3,5 juta euro saja. Saat ini, pemain berposisi penyerang itu masih belum merapat ke London. Ia baru akan gabung skuad Arsenal dalam beberapa pekan ke depan. Klub Liga Skotlandia, Aberdeen, menginginkan kesepakatan senilai hingga 10 juta pounds jika mereka ingin menjual Calvin Ramsey ke Liverpool musim panas ini. Sang pemain saat ini merupakan salah satu incaran The Reds. Liverpool awalnya membuat penawaran untuk Ramsey senilai 4 juta pounds, namun Aberdeen teguh pendirian dengan baru mau melepas Ramsey di angka 10 juta pounds atau sekitar 179 miliar rupiah. Liverpool dianggap beruntung bisa mendapatkan Darwin Núñez, sebab Núñez itu merupakan perpaduan dua penyerang legendaris timnas Uruguay. Hal itu diungkapkan oleh rekan setim Núñez di Benfica, Adel Ta'arab, yang menilai Núñez itu seperti kemampuan Luis Suarez dan Edinson Cavani dijadikan satu. Kebetulan kedua pemain itu adalah senior Núñez di timnas Uruguay. Harry Kane mengaku termotivasi dengan kedatangan Erling Haaland dan Darwin Núñez di Liga Inggris. Mesin gol Tottenham Hotspur itu menyatakan siap bersaing untuk memperebutkan sepatu emas. Kane yang telah memenangkan 3 penghargaan sepatu emas di Liga Inggris bersama Tottenham mengungkapkan kegembiraannya berhadapan langsung dengan para pemain baru itu. Lazio belum menerima tawaran untuk Sergej Milinkovic-Savic dan akan menawarinya perpanjangan kontrak jika dia tetap di klub setelah musim panas.
Milinkovic-Savic tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan Lazio, tetapi I Bianco Celeste masih menunggu tawaran untuk pemain berusia 27 tahun itu. Harga yang diminta klub cukup tinggi, yakni sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tetapi klub dilaporkan telah memberitahu agen pemain Mateja Kezman bahwa negosiasi dapat dimulai di angka 65 juta saja. Newcastle United dikabarkan kembali mengganggu AC Milan kali ini dalam perburuan winger AS Roma Nicolo Zaniolo. Zaniolo sendiri disebut enggan memperpanjang kontraknya di Roma. Akan tetapi, laporan itu mengklaim sejauh ini belum ada tawaran resmi bagi pemain Italia tersebut. The Magpies sendiri kini memang berusaha membangun skuad yang tangguh. Mereka ingin bisa bersaing untuk zona 4 besar Premier League. AC Milan segera memiliki kapten anyar setelah kapten utama Alessio Romagnoli hampir pasti cabut dari San Siro. Davide Calabria menjadi kandidat kuat sebagai pemimpin baru dalam skuad. Untuk Calabria, dia sebelumnya merupakan kapten kedua Milan. Alasan lain Calabria layak menjadi kapten karena berasal dari Akademi Milan sendiri. Sedangkan tugas wakil kapten mungkin diberikan kepada Theo Hernandez. Gavi dan Barcelona telah bernegosiasi mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Sementara itu, Gavi telah menarik minat dari beberapa klub Eropa dan diyakini bahwa Liverpool dan Manchester City akan bersedia untuk memicu klausul pembelian 50 juta euronya. Namun, ada batas waktu mengenai validitas klausul ini, karena akan meningkat menjadi 100 juta euro pada Juni ini, sebagaimana tercantum dalam kontrak yang ia tanda tangani pada September 2020. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengakui ia khawatir dengan performa Antoine Griezmann dalam beberapa bulan terakhir. Mencetak 3 gol saja di La Liga merupakan jumlah yang paling sedikit, dan meski Deschamps masih yakin dengan kemampuan Griezmann, ia masihlah khawatir dengan performanya yang tak menghasilkan 1 gol pun dalam 22 pertandingan terakhir. Klub raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen resmi meminang Ryan Gravenberch yang sebelumnya bermain untuk Ajax Amsterdam. Pemain timnas Belanda itu dikontrak selama 5 musim bersama Bayern Munchen hingga tahun 2027 dengan 25 juta euro atau sekitar 385 miliar rupiah beserta bonus menjadi kesepakatan kepindahannya dari Ajax ke Die Rotterdam. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!